Baik, terima kasih. Kita akan mulai sama-sama sambil menunggu screen. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala azza wa jalla aidan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Allahu wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran dari Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya di kelas Research Methodology on Islamic Economic and Business di subjek metodologi penelitian ekonomi dan bisnis syariah. Hari ini adalah pertemuan yang kedua, and this night or tonight we will talk about the paradigm. I think if we talk about the paradigm is very important for our research. Why? Because the paradigm is the fundament, the fundament or the maybe like a basic for the researcher. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sebuah penelitian itu ternyata menjadi satu hal yang memiliki banyak pengaruh atau banyak dipengaruhi oleh para penelitinya. Saya awali tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala pertama dalam surat An-Nur ayat ke-35, ini terkait dengan bagaimana puncak the goals of research itu adalah mencari the true sebuah kebenaran yang puncak, dan ternyata kebenaran puncak in Islamic perspective itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu kebenaran minallahi azza wa jalla. Kama qala Allahu azza wa jalla aidan madza yakni qala Allahu taala al-haqqu mir rabbikum, bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat An-Nur ayat ke-35 menjadi puncak dari sebuah kebenaran, menjadi sebuah puncak dari tujuan riset. Nah, kemudian di bawahnya ada juga dalam surat At-Takatsur ayat ke-3 dengan ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Kelak kalian itu akan mengetahui, Anda semuanya akan mengetahui, summa kalla saya'lamun atau summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sampai nanti niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, atau sebelumnya jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Di sini ada istilah ilmul yakin, artinya keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Next or
pekan yang lalu ya, last week kita sudah belajar tentang what different between knowledge and science ya, mal farq bainal ma'rifah aul ma'arif wal ilm. Kita udah belajar tentang apa bedanya antara pengetahuan, ma'rifah, knowledge dengan ilmu. Nah, di sini ada kata kalla lau ta'lamun ya. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Artinya keyakinan yang didasari oleh ilmu. Nah, tapi kemudian ada lanjutannya, la tarawunnal jahim. Ya, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ya, dengan apa? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Ya, kemudian sungguhnya kamu atau kalian, Anda semuanya benar-benar akan melihatnya dengan apa? Ainul yakin ya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Naam, fi ayatil ukhra hunakal mawjudul ayah yakni hakul yakin. Nah, dari ayat ini dan beberapa ayat tadi yang lainnya itu ada 3 level ya dalam sebuah pengetahuan atau sebuah keyakinan ya. Keyakinan dalam konteks apa? Pertama adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, ya, kemudian keyakinan yang didasarkan kepada panca indera, ainul yakin, ya di sini ayat menggunakan ainal yakin, kemudian nanti kebenaran yang menjadi puncak dari segala kebenaran yaitu kebenaran yang didasarkan kepada apa? Hakul yakin. Oke, ini adalah menjadi middle theory terkait dengan riset methodology in Islamic perspective. Nah, secara teknis juga ternyata dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini mengandung satu teori dalam kualitatif data yaitu triangulasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah, maka lakukan triangulasi, maka cek, recheck, kemudian double check, triple check ya. Nah, triple check berarti udah triangulasi gitu ya, karena 3 kali gitu ya. Kenapa? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Nah, Al-Hujurat ayat 6 secara teknikal, secara teknis itu menjadi bagaimana konsep triangulasi, bagaimana mencari sebuah kebenaran itu tidak hanya dari satu sumber saja, apalagi konteks dari narasumber kita atau mungkin juga responden kita itu adalah seorang yang fasik. Ya, fasik itu berarti ya kalau dalam konteks yang riset metodologi itu adalah ya seseorang atau narasumber atau responden yang kurang valid ya, kurang valid. Misalnya ketika kita mau bicara tentang bagaimana pengelolaan manajemen SDM, sumber daya manusia, kita tanya ke manajer misalnya marketing, ya nggak cocok lah gitu ya. Bahkan bertanya kepada manajer SDM-nya sendiri gitu ya, itu juga belum tentu data itu valid. Perlu adanya apa? Triangulasi. Nah, ayat ini kemudian juga secara teknis juga saya bawakan sebuah riwayat ya tentang seorang sahabat Nabi ya terkait dengan bagaimana saya nyebutnya dengan etnografi ya. Di YouTube saya yang lain ada tentang dari mulai etnografi sampai ke netnografi. Bagaimana mencari sebuah kebenaran tetapi dengan konteks yang par ya, participatory action research, yaitu riset penelitian yang didasarkan kepada apa? Partisipatori ya, keterlibatan peneliti dalam apa? Dalam mencari sebuah kebenaran. Jadi bukan hanya dia berada di luar objek, tetapi dia masuk ke dalam objek dari riset tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali dan ternyata sudah dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di mana beliau melakukan etnografi selama 3 hari ya kepada seorang sahabat Nabi yang ternyata Nabi sampai menyebutkan 3 kali bahwa dia itu adalah min ahlil jannah, rojulun min ahlil jannah sampai 3 kali. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As itu melakukan riset etnografi, ya tidur di rumah orang tersebut, kemudian memperhatikan bagaimana orang itu sholat, bagaimana orang itu puasa, bagaimana orang itu melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ternyata ya 3 hari itu pun tidak apa ya bisa dikatakan itu tidak berhasil
ya. Jadi di hari ketiganya itu tidak berhasil, bahkan kemudian dia pulang. Karena apa? Ternyata observasi itu sering sekali tidak bisa melihat sesuatu yang tersirat dari yang tersurat, gitu ya. Jadi sesuatu yang nampak kelihatan orang itu, mungkin, biasa-biasa saja, ternyata dia adalah penduduk surga. Padahal penduduk surga yang itu sudah pasti dalam artian disabdakan oleh Nabi, ya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Artinya ketika Nabi SAW bersabda bahwa lelaki itu rajulun itu min ahlil jannah, maka ya betul dia adalah, penduduk ahli surga, gitu ya. Nah, kemudian ternyata, observasi dari Abdullah bin Amr bin Al-As ini tidak berhasil, ya. Kemudian pas hari terakhir ketika mau pulang, beliau kemudian apa, kemudian beliau justru, melakukan interview, ya. Beliau sampai jujur, ya, sampai jujur beliau mengatakan, bahwa, "Wahai paman, sesungguhnya antara saya dengan, bapak saya tidak terjadi masalah, tetapi, saya sengaja menginap di sini karena ingin tahu, ya, karena salah satu dari sabda Nabi SAW bahwa Anda itu adalah termasuk ahlu surga, gitu ya. Maka kemudian laki-laki itu juga mengatakan, "Ya saya seperti apa yang Anda lihat, ya. Saya zikir, saya puasa, saya tidur, saya qiyamul lail, sholat dan sebagainya gitu, mengambil air wudhu," gitu kan. Nah, tetapi kemudian ya seperti ini adanya, gitu kan. Nah, akhirnya hampir putus asa, ya, kemudian, berpaling orang itu, baru dia teringatkan, ya, teringatkan dengan apa, sesuatu yang sifatnya, mungkin lebih kepada, manajemen kolbu kalau bahasa populernya. Apa itu? Yaitu beliau mengatakan bahwasanya, oh mungkin ada satu yang mungkin, apa ya, ini yang tidak banyak terjadi pada, orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Yaitu bahwasanya, saya ketika akan tidur, yaitu tidak pernah memiliki rasa dengki sedikit pun kepada orang lain, tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa, syirik, benci dan sebagainya. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan, "Hadhihi hiyallati," inilah karakter ahlu surga yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, berarti walaupun di awal tadi kurang berhasil, tapi di akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini menemukan sebuah jawaban dari, kenapa lelaki ini oleh Nabi SAW itu disebut sebagai ahlu surga. Nah, itu riset pada zaman Nabi SAW. And the introduction our, topic today or tonight is about the paradigm. Nah, saya awali dengan satu hal yang, cukup menarik, ya, bahwasanya, hasil dari penelitian itu, semestinya dia memang, objektif, ya. Sebuah penelitian itu mestinya adalah objektif. Artinya berdasarkan kepada objek, ya, objek nyata dari riset tersebut. Tetapi ternyata paradigma yang dimiliki oleh peneliti itu sering sekali berpengaruh, ya, terhadap proses penelitiannya, kemudian juga sampai kepada kesimpulan penelitian dan, rekomendasi dari penelitian tersebut. Paradigma, ya, sebagai basic dari worldview. Nah, kemudian dari paradigma ini ternyata juga, tidak objektifnya suatu penelitian, gitu ya, itu juga seringkali dipengaruhi oleh karena adanya, kepentingan dunia, hawa dan lain sebagainya. Ya, ini, menjadi sebuah apa ya, fenomena ketika biasanya akan, pemilihan dari mulai DPRD, DPR sampai, presiden, gitu ya, di mana banyak muncul, lembaga-lembaga survei. Ya, lembaga survei itu kan mereka melakukan riset, ya, mereka, populasinya berapa, kemudian mengambil sampling, tapi ternyata apa, sering sekali dan ini juga menjadi, bukan rahasia umum, tetapi, banyak dipertanyakan oleh para peneliti, ya, para cendekiawan tentang, ini dalam proses samplingnya nih benar tidak nih?
ya. Jangan-jangan karena, nanti yang berikutnya pragmatis gitu ya, jangan-jangan karena, memang dibayar oleh, kelompok atau komunitas atau orang tertentu atau pihak tertentu sehingga kemudian, sering sekali hasil penelitian yang ada itu ya, hasil survei lebih tepatnya, itu lebih lebih kepada ya memberikan peluang, memberikan harapan-harapan indah kepada yang membayarnya. Berarti nanti dicari yang betul-betul independen itu seperti apa. Nah, adanya paradigma yang ada pada peneliti dan juga, kepentingan dunia inilah yang kemudian menghasilkan penelitian yang sifatnya itu subjektif. Nah, tentu saja objektif dengan subjektif itu juga debatable. Apa sih yang disebut dengan objektif? Tergantung nanti, apa dari objek penelitiannya ya gitu. Nah, subjektif juga sama, apakah penelitian itu mesti objektif sekali? Ya tidak juga, belum tentu juga. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, kemudian hasil dari penelitian subjektif ini biasanya nanti terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap metodologi, ya. Kita sudah belajar, kemarin di pertemuan sebelumnya, perbedaan antara metode, ya, dengan metodologi, ya, antara metode penelitian dengan metodologi penelitian. Saya yakin, sudah paham. Tadi mau saya tanya satu-satu nih, tapi, dalam 10 menit ke depan lah ya kita bisa, diskusi banyak. Nah, termasuk juga ada yang pragmatis. Wah, ini biasanya yang paling banyak, siapa ya? Ya, yang paling banyak itu kadang, mahasiswa. Tadi yang, survei ya, lembaga survei, itu juga, seringnya seperti itu memang, lumayan nih dapat ini untuk survei gini-gini, DPR, DPRD, atau mungkin presiden, atau mungkin, wali kota sampai gubernur. Jadi, pragmatis. Ya, namanya mereka butuh uang gitu ya, ya silahkan sajalah gitu. Cuman secara keilmuan jelas kita kritik gitu ya, bahwasanya seharusnya tidak seperti itu, mengikuti ya metode yang benar. Oke, jadi ada pragmatis tadi yang mahasiswa juga banyak sekali nih. Ya mungkin kalau kita mungkin ada khilaf, ada kesalahan, ada kekurangan ketika S1, ini kan alhamdulillah rata-rata sudah S1-nya sudah selesai semuanya, jadi mungkin ada khilaf di S1 misalnya, saya nulis skripsi itu yang penting, jadi sarjana gitu ya, itu menurut saya itu khilaf gitu ya, itu kesalahan gitu ya. Atau mungkin, udahlah yang penting, skripsi saya itu selesai gitu ya, karena nanti ada istilah juga biasa untuk menyenangkan mahasiswa. Skripsi, tesis, disertasi yang baik itu adalah, skripsi, tesis, atau disertasi yang selesai. Ya itu untuk menyenangkan mahasiswa sebenarnya gitu ya. Sebenarnya, pada konteksnya tidak seperti itu ya, bahwa, riset penelitian yang baik itu adalah penelitian yang yang dia itu, mengikuti ya metode atau tahapan-tahapan dalam, metode ilmiah. Oke ya. Nah dari sini kemudian, kita akan belajar ini ya, terkait dengan, bagaimana paradigma ya, kemudian juga ini, apa yang disebut dengan unsur-unsur dalam, paradigma ya. Jadi sebuah penelitian tadi saya katakan, mestinya dia objektif. Ya objektif dalam hal ini adalah, sesuai dengan apa yang ada di objek penelitian tersebut, ya. Misalnya kita mengatakan ada satu riset ya, tentang, keberagamaan ya, keberagamaan dari, satu komunitas tertentu gitu ya, satu komunitas tertentu gitu. Ternyata walaupun image di masyarakat itu, secara agama mungkin profesinya itu tidak, atau bisa dikatakan, bertentangan dengan Islam gitu ya, tetapi dalam konteks lain, dalam konteks, keberagamaannya, dia bisa dikatakan ya lebih baik gitu ya, dalam tanda petik tentu saja lebih baiknya gitu, mungkin hanya, dari satu sisi saja gitu. Misalnya, profesinya yang tidak halal gitu ya, yang tidak islami, tapi kemudian, ternyata, perilakunya sehari-hari, kemudian juga, bagaimana attitude-nya dan juga, ibadahnya gitu ya, ya ini satu sisi karena nanti sebuah riset tentu saja seperti sebuah, batu bata yang akan melengkapi dari tumpukan-tumpukan batu bata yang lainnya, as the
Google scholar said that we are stand in the shoulder of giant. Ya, kita itu berdiri di pundak para raksasa. Maksudnya teori penelitian yang kita lakukan itu adalah begitu apa bisa dikatakan itu seperti kita berada di pundak raksasa, masih banyak di bawah lainnya yang kemudian itu melengkapi menjadi sebuah bangunan ilmu pengetahuan. Nah, ini saya ambil dari Prof. Dedi Sri Ahimsa Putra ya dari UGM ya terkait dengan bagaimana ini satu model sebuah paradigma. Nah, tadi sudah saya sebutkan sekilas tentang apa itu paradigma, ya kilas-kilas sekali ya. Jadi paradigma itu adalah ya perspektif ya atau sudut pandang ya atau world view ya yang digunakan oleh seseorang ya. Dia bisa diyakini ya bahkan menjadi nilai-nilai yang mungkin nanti terkait dengan agama, terkait juga dengan kepercayaan dan juga ideologi ya. Itu adalah paradigma. Jadi bukan hanya sesuatu yang menjadi sudut pandang, tidak hanya itu. Ya walaupun nanti biasanya paradigma itu biasanya dimisalkan dengan seperti ini. Misalnya kita lihat ada kaki meja. Nah, ada kaki meja yang kaki mejanya itu ada 4 gitu ya. Kemudian kita itu diibaratkan seperti seekor semut ya. Jadi semut itu ketika dia berada di bagian bawah kaki meja itu, maka dia akan melihat bahwa meja itu begitu tinggi ya. Wah, begitu panjang gitu ya. Ya, begitu apa namanya? Kokohnya gitu. Nah, itu namanya perspektif. Jadi dia melihat kaki meja itu dari bagian bawahnya. Sementara kalau kita sebagai manusia melihat kaki meja misalnya, ya maka kita akan melihat, oh ini bahannya kurang kuat nih, kurang kokoh nih gitu ya. Itu berarti menggunakan perspektif. Jadi bisa dikatakan perspektif itu adalah sudut pandang ya, kemudian juga world view nanti dalam konteks yang lebih ke arah ideologi ya, bagaimana cara kita memandang sesuatu ya. Nah, di sini ada asumsi dasar, kemudian juga ada values. Nah, dari asumsi dasar dan values ini nanti memunculkan berbagai ada model, kemudian juga ada masalah yang akan diteliti. Nah, ini biasanya juga masalah pilihan objek dalam penelitian pun itu biasanya terkait erat juga dengan apa? Dengan asumsi dasar, nilai-nilai dan juga paradigma yang dimiliki. Ya, jadi di sini ada garis bawahnya ini sebenarnya ini menunjukkan ada paradigma yang dia itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan dalam arti apa? Ya dia memang apa, include ada di dalam, diri atau di dalam jiwa seseorang gitu ya. Sehingga kemudian, kita akan melihat bagaimana risetnya, peneliti ya, kita akan tahu misalnya yang sudah terjadi itu di zamannya golden age-nya Islam itu adalah, bagaimana penelitian ya, yang dilakukan oleh cendekiawan muslim dengan, cendekiawan yang, non muslim misalnya. Nah, itu akan sangat kentara sekali, ya, akan kelihatan dan juga nanti akan, terlihat bagaimana mana sih sebenarnya mana subjektif, mana objektif, mana yang dia betul-betul, membangun sebuah teori, mana yang hanya ikut-ikutan saja atau mungkin ada juga yang malah, mengcopy ya, mengcopy kalau dia, menyebutkan istilahnya sumbernya itu sah-sah saja, bahkan itu menjadi salah satu dari keberkahan ilmu. Sebagaimana perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Jami' Ahkamul Quran, beliau mengatakan, "Mim barokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha." Salah satu dari keberkahan ilmu ya adalah menyandarkan, menisbatkan ya qaul, pendapat, teori kepada pemiliknya. Jadi untuk mahasiswa yang mau menulis sebuah teori atau menulis tesis gitu ya, hendaknya itu menggunakan references, ya menggunakan maroji. Ya jangan pendapat, teori, perkataan orang kemudian diakui sebagai perkataan, pendapat atau teori kita. Ya, itu salah satu dari kurang berkahnya.
Wah, ya, karena kita sebagai seorang orang beriman, kita harus meyakini tentang keberkahan ini dan saya membuktikan itu, ya. Salah satu bentuk keberkahan yang, bisa dikatakan sangat nyata, yang kelihatan adalah gampang sekali, ya. Misalnya pada level master atau magister dan juga pada level, PhD atau doktoral, ya. Misalnya ada seorang lulusan dari magister yang dia sudah lulus, sudah MA misalnya kalau di prodi Magister Ekonomi Syariah INAIS ini dia sudah MA gitu ya, tapi, cara berpikirnya, pola pikirnya, kemudian juga, bagaimana dia menyikapi satu case tertentu, itu tidak menunjukkan dia itu seorang master, ya. Demikian juga banyak teman-teman yang mereka sudah lulus PhD, sudah lulus doktoral, tetapi ya tidak ada perkembangan dari dia setelah, kuliah S3 menjadi doktor dengan yang belum, sebelum dengan sesudah itu nggak jauh berbeda. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat gitu ya, jadi dari pola ya tadi bisa dikatakan, mindset dia, ya paradigma dia seolah-olah tuh, ya udahlah kuliah yang penting, biasa karena dosen kemudian dia harus, S3 ya dapat ijazah, dapat selembar kertas, sudah selesai. Nah ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa, jangan sampai ya kita itu kuliah gitu, hanya ingin mencari selembar kertas gitu ya, 2 lembar lah dengan transkrip nilai gitu ya. Ya dengan transkripsinya ada 2 lembar gitu ya. Nah atau 1 lembar kalau mau disatukan gitu. Nah jadi jangan sampai kita itu kuliah hanya ingin mendapatkan, selembar kertas ijazah gitu ya. Imam, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan atau yang thalabul ilm, menuntut ilmu, yang belajar, yang kuliah, tetapi kemudian niatnya hanya ingin mendapatkan ijazah, hadhihi hiya au hadza min syirk, ya. Hadza min a'malus syirk. Ini adalah salah satu dari amal perbuatan yang syirik, ya. Kenapa syirik? Karena yang namanya ilmu, kita belajar, kita kuliah itu mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari bekal, mencari ilmu untuk, dapat beribadah, dari ibadah itu kemudian kita mendapatkan, keridhaan dan juga jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mencari ijazah, itu syirik gitu ya, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Itu juga masuk ke dalam asumsi dasar, values, dan juga nanti model yang akan kita lakukan. Saya mau meriset, melakukan penelitian tentang, misalnya, di satu lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan syariah tentu saja. Tapi kalau ternyata asumsi kita mengatakan misalnya ya di bank, misalnya bank syariah gitu ya, tapi kemudian ternyata, asumsi dasar kita sudah mengatakan bahwa ya, bank syariah itu nggak syariah gitu ya. Nah, asumsi dasar ini kemudian nanti akan terbawa kepada riset termasuk juga objek yang akan dilakukan. Jadi masalah yang akan diteliti termasuk nanti konsep-konsep atau lebih tepatnya ini adalah, bisa dikatakan teori-teori yang digunakan, kemudian juga pilihan dalam riset metodologinya, cara how to analyze data, dan sampai kepada, conclusion dari riset ini, ya. Nah, kalau di atas saya ini terkait dengan ini Prof. Deddy Sri Ahimsa ini memang, beliau, pakarnya di etnografi dan juga antropologi dan juga etnometodologi ya. Jadi, dalam paradigma ini terkandung ini, 3 hal ini, apa 2 ya, maaf. Jadi, di dalam, garis bawah ini, jadi dalam, paradigma ini ada paradigma, komponen-komponen dari paradigma dalam sebuah riset itu yang dia implisit tidak nampak, ada 3 di sini. Yang pertama adalah, basic assumption ya, kemudian juga ada values dan ada model. Nah, ini dia akan mempengaruhi kepada nanti saya mau meneliti apa, saya, teori-teori yang digunakan itu seperti apa, kemudian riset metodologinya itu seperti apa, how to analyze dan bagaimana, cara mengambil konklusinya. Nah, itu yang eksplisit yang biasanya tertulis dalam sebuah, laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun, riset aplikatif yang lainnya. Oke. Nah, penjelasannya seperti ini, yang masuk ke dalam basic assumption itu adalah terkait dengan pandangan-pandangan yang dianggap benar. Ah, ya, berarti ini terkait juga dengan apa, biasanya itu muncul dari teori yang sudah mapan. Misalnya nih ada teman yang, mereka itu sangat suka sekali dengan, teori tentang flat earth ya, tentang bumi yang apa, yang, flat gitu ya, yang datar gitu ya. Nah, ketika,
pandangan ini kemudian membantah dari teori yang sudah mapan bahwasanya bumi itu bulat atau mungkin agak elips atau lonjong gitulah ya, nggak bulat sekali gitu ya. Maka kemudian ini akan sangat mempengaruhi ya, akan mempengaruhi nanti riset yang dilakukan. Nah, kemudian juga ada renungan filosofis yang dianggap benar. Ini biasa terkait dengan normatif filosofis. Misalnya kalau kajian saya terkait dengan maqasidus syariah gitu ya, maka sebenarnya kita melihat secara detail ya tentang bagaimana maqasidul ahkam ya dalam sebuah syariat Islam ya. Nah, pandangan-pandangan terkait dengan basic filosofi kemudian juga teori-teori yang sudah mapan ini kemudian menjadi dasar dalam meneliti yang tidak nampak ya dalam sebuah paradigma peneliti. Nah, yang berikutnya adalah values ya. Values ini biasa terkait dengan standar. Nah, ini nanti masuk juga nyambung juga kemarin dengan dengan apa yang disebut dengan epistemologi ya. Patokan, ukuran, kriteria baik dan buruk itu seperti apa sih? Ya, baik dan buruk itu akan sangat mempengaruhi misalnya nih ya, misalnya kemarin saya udah cerita tentang seorang peneliti etnografi ya, ketika dia meyakini bahwa baik dan buruk itu sesuai dengan pemikiran dia ya, maka dia mengatakan, "Ya saya akan meneliti," misalnya ini case terjadi penelitian di Papua sana ya, di mana orang Eropa yang kemudian mereka melakukan penelitian di Papua, seorang perempuan kemudian akhirnya dia kemudian karena risetnya ingin mendalam, maka kemudian dia melakukan atau dia mau dinikahi oleh kepala sukunya. Dan ini juga saya temukan ketika saya membuat riset di Baduy ya. Ketika saya membuat riset di Baduy gitu, ada seorang peneliti juga seorang perempuan gitu ya, saya ketemu 2 kali gitu ya ketika jalan, ketika ngobrol dan sebagainya. Saking begitu dia ingin mendapatkan data yang valid gitu ya, dia itu sampai ya naudzubillah gitu ya, sampai mendekati seorang laki-laki di sana gitu ya, Baduy dalam gitu ya. Kemudian dia bisa istilahnya karena ingin tahu lebih dalam, dia ngobrol, dia cerita, bahkan sampai saya wawancara langsung dengan istri dari yang jadi narasumbernya itu sampai tidur di rumah dia gitu ya, mandi di kali berdua gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak melihat dari baik dan buruk. Menurut dia sah-sah saja, bahkan nanti ada satu ideologi, ada satu paradigma yang mengatakan riset itu harus betul-betul totally gitu ya, sampai-sampai saya juga sempat ketemu dengan satu dokter juga di satu universitas negeri yang dia mengatakan bahwasanya, "Ya kalau kita mau riset, tinggalkan dulu ideologi, keyakinan sampai agama kita," gitu. Saya bilang, "Nggak seperti itunya kali Prof," saya bilang gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi values-nya itu antara baik dengan buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan. Ini akan sangat melakukan penelitian. Ada juga nih beberapa teman gitu ya yang mereka riset di ya tadi naudzubillah juga tempat-tempat prostitusi, perjudian dan lain sebagainya gitu ya. Sampai dia berani membayar untuk sekadar wawancara gitu ya. Nah, ini seperti apa nih? Apakah harus begitu totalnya gitu ya? Nah, kalau saya lihat tentu saja tidak seperti itu gitu ya. Banyak cara lain yang lebih elegan, yang lebih islami tentu saja terkait dengan bagaimana menemukan, memperoleh data yang valid. Nah, jadi nilai-nilai ini, values menjadi bagian dari paradigma seorang peneliti yang tidak nampak ya. Ini biasanya berkenaan dengan nanti pemilihan masalah dan juga kegiatan keilmuan. Dalam artian itu nanti oke tadi values, kemudian model, kemudian asumsi dasar itu dia tidak terlihat. Ya karena dia memang sudah menyatu dalam diri peneliti itu. Nah, kemudian nanti yang akan kelihatan itu adalah dari mulai pilihan dalam sebuah penelitian atau pilihan dalam rumusan masalahnya. Nah, ini tadi yang disebut dengan model atau analogi ya, yaitu perumpamaan atau gambaran di mana perumpamaan mengenai gejala yang diteliti, kemudian model ini biasanya sifatnya menyederhanakan dan juga memudahkan dalam memahami gejala ya. Maka bisa dikatakan ya model itu tidak salah gitu ya, tetapi model itu dia tidak salah tetapi kurang tepat atau tidak tepat. Wah, agak sedikit abu-abu nih. Tidak salah
salah gitu, karena model itu kan dibuat gitu, tapi kemudian tidak tepat ya. Nah, ini biasanya terkait dengan, kurang sesuai dengan kenyataan, kemudian juga, kurang produktif ya, dalam artian ketika, saya mau membuat riset tentang, misalnya, wakaf misalnya gitu ya, wakaf strateginya gitu. Tapi ternyata, dari mulai narasumber yang kita, yang kita, temui ya, kurang valid ya, kurang kredibel, kemudian juga, observasi yang dilakukan pun hanya, 1, 2, 3 kali saja gitu ya. Kemudian juga, studi pustaka juga atau studi kajian pustaka yang dilakukan juga, sangat terbatas. Nah, ini tentu menjadi, satu ya kekurangan dalam, kita mengkonstruk atau membangun, sebuah, model. Nah, kemudian yang nampak dari paradigma seorang peneliti itu juga adalah masalah yang diteliti atau problems ya. We know that in research problem, two kinds of research problem. The first is the social problem and the academic problem. Nah, ketika bicara tentang, skripsi, tesis, disertasi atau penelitian tentu saja kita akan bicara tentang academic problem, yaitu masalah akademik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan ilmiah. Nah, ini biasa terkait dengan pertanyaan, kalau dia kuantitatif biasanya ada hipotesanya, kalau umpamanya, kualitatif dia menggunakan, preposisi. Nah kemudian, perumusan masalah ini, biasanya menentukan konsep yang akan digunakan, ya. Kemudian juga menentukan metode dan juga how to analyze dari sebuah, data yang kita temukan. Nah, Mas Tamir, next, berikutnya terkait dengan apa yang disebut dengan konsep ya. Konsep itu dia mirip, kunci, keyword ya, karena dia terkait dengan makna ya, dan juga, biasanya kalau di skripsi itu, skripsi atau tesis atau disertasi itu biasa terkait dengan, definisi operasional. Nah, sayangnya nanti, dalam sebuah, riset, dalam sebuah laporan penelitian ya, skripsi, tesis ataupun disertasi, itu sering sekali kerangka pemikiran atau kerangka teori atau landasan teori itu dia hanya, sebatas pada, definisi operasional ya, pengertian, takrif dan lain sebagainya, tapi tidak mampu untuk mengkorelasikan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, antara satu teori dengan teori yang lainnya. Ya, oke lah kalau definisi operasional mungkin dia bisa untuk, menjelaskan ya, menjelaskan tentang, tema-tema, yang kita gunakan atau topik atau term atau istilah-istilah yang ada dalam, riset tersebut ya. Tapi kemudian mengkorelasikan, menghubungkan ya antara satu konsep dengan konsep lain, satu teori dengan teori yang lain sehingga nanti akan menjadi satu landasan ya, basic ya, dasar kerangka pemikiran kita dalam menyelesaikan satu masalah dalam riset, itu yang diharapkan dalam kerangka teori, landasan pemikiran, landasan teori, kerangka pemikiran, dan beberapa istilah yang digunakan lainnya. Oke, nah kemudian terkait juga dengan, riset methodology atau method of research ya. Ini biasanya nanti terkait dengan, penelitian ya, ada, collecting data, kemudian juga dari data ini kita tahu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, dan juga, metode pengumpulan datanya is, very different between quantitative, qualitative, and also quantitative ya, or mixed method ya. Nah, kemudian juga ada metode analisis ya, tadi saya sebutnya dengan how to analyze data, bagaimana, menganalisis suatu data. Kenapa? Karena analisis ini dia bukan hanya mengklasifikasikan dan menentukan relasi, kemudian juga dia bisa juga mengelompokkan, tapi juga bisa, apa nih, ya tools-nya ya, apa untuk menganalisis data itu. Nah, sayangnya ya kalau kita sekarang bicara tentang paradigma, yang muncul dalam pemikiran kita itu adalah ya, sangat-sangat positivistik ya, kalaupun dia sudah sampai ke post positivistik ya, baik itu yang mungkin, konstruktif atau mungkin juga studi kritis, itu pun, mengesampingkan dari, Islamic approach in research gitu ya. Nah, hasil penelitian nanti biasanya memunculkan satu teori, kemarin kita sudah belajar tentang, apa itu teori, apa itu hipotesa, apa itu, aksioma, datum dengan data gitu ya. Nah, dari teori ini kita mengetahui sesuatu.
ya, tentang hakikat dari gejala yang diteliti. Kita sudah tahu nih ya, misalnya tentang kalau di ekonomi tentang kelangkaan dari minyak goreng. Tadi sore saya ke satu toko retail ternyata nggak ada gitu ya. Minyaknya itu nggak ada gitu kan. Nah berarti, oh bener berarti ini yang di TV itu berarti bukan bukan bohongan gitu. Oke lah itu satu fenomena sosial. Tapi kemudian kita ingin meriset sebenarnya kelangkaan ini terjadinya itu kenapa? Oh ini sudah saya bahas banyak di kelas UPN Veteran Jakarta nih terkait dengan riset ya. Nanti boleh kita diskusi lah. Oke, jadi nanti ada juga hasil penelitian nanti kebenaran yang sifatnya itu kalau saya menyebut ada tiga, ada logis, sistematis, dan empiris. Nah, tentu saja definisi logis itu pun debatable, kemudian sistematis juga, dan apalagi empiris. Apa sih yang disebut dengan empiris gitu ya? Belum lagi nanti dengan Islamic perspektif. Nah, representasi ini biasa terkait dengan penyajian teori dalam bentuk paparan yang memperlihatkan konteks dari teori dan menentukan diterima tidaknya kebenaran teori yang dikemukakan. Nah, nanti bisa laporan penelitiannya itu dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi, artikel ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini serius banget kayaknya ya. Nah, ketika bicara tentang paradigma, ini sebenarnya saya mau tanya nih ya, saya mau tanya satu-satu terkait dengan paradigma. Saya berarti akan skip, saya akan cepatkan, nanti saya share juga ininya, ya saya akan sharekan juga. Ini terkait dengan paradigma, kemudian ini filsafat dari paradigma penelitian, ada konstruktivis, ada positivis, ada post-positivism, ada pragmatis, ada subjektif, ada kritis, ada juga nanti yang sifatnya itu konstruktif ya, dan lain sebagainya. Ini beberapa karakternya bisa menggunakan survei, etnografi, grounded theory, analisis wacana, kemudian arkeologi, genealogi, ada dekonstruksionism juga adalah analisis wacana kritis, ada kritik ideologi dan juga ada etnografi kritis, ada Marxis, wah sampai ke feminis dan queer theory. Wah, ini menjadi satu hal yang menjadi luar biasa. Ini bicara tentang paradigma. Jadi gini, hari ini kita bicara tentang paradigma. Nanti saya mau nanya nih paradigma itu apa gitu ya. Nah, paradigma itu adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu yang kemudian masuk ke dalam jiwa kita menjadi sebuah keyakinan, ideologi yang sangat mempengaruhi terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, saya mau cepatkan dulu. Ini post-positivisme, kemudian ini asumsi dasar dari post-positivisme, kemudian ini ada orang salah tentang, oh positivisme itu lanjutannya berarti post-positivisme. Sebenarnya bukan gitu ya. Justru post-positivisme itu justru dia, atau post-positivistik itu justru malah dia mengkritik dari positivisme atau positivistik ini. Nah, seperti apa? Nanti saya mau tanya-tanya nih sebenarnya nih kepada teman-teman semuanya yang hadir atau kita bisa diskusi bersama tentang paradigm in research methodology. Oke, terima kasih untuk Pak Herdi sudah hadir. Ada Pak Hidayatullah, ada Teteh Yusmia. Terima kasih Bang Yusmia aja deh ya. Yusmia, ada Ustadz Aziz Abdurrahman juga, ada Bapak Haji Ahmad Faterius, ada Pak Amirul Adris, ada Pak Slamet Hirpandi, ada Pak Ustadz Muhammad Yaul Haq, ada Pak Andi Haris, ada Pak Haji Mustafa, ada Muhammad Malik SA. Terima kasih. Ada Pak Mahmudin, ada Ibu Listiowati, ada Iis Nurmalasari, ada Ibu Yani, ada Muhammad Izul Hadi, ada Dian Nasrullah, Muhammad Isnaini, Dina Prantika, Maulidia, dan Rizal Dwi Nur Cahyo. Nah, sepertinya kalau biasanya di akhir pemaparan itu selalu silakan mau yang bertanya. Kayaknya kalau saya sebaliknya deh ya. Atau mungkin ada yang mau nanya dulu, tapi saya mau ingin merubah ini cara belajar kita, jangan hanya mendengarkan. Oke. Sepertinya mudah-mudahan sudah bisa on semuanya, sudah bisa artinya walaupun mungkin off kamera, tapi nanti bisa saya tanya. Pak Herdi sudah siap? Ada Pak Herdi gimana? Sudah kita bisa diskusi? Atau Ustadz Muhammad Diaul Haq sudah siap? Ustadz Aziz Abdurrahman bagaimana? Ada juga Pak Mahmudin.
Boleh, boleh Ustaz, silakan. Boleh ya, Ustaz Aziz, nggak usah ini udah kelihatan mukanya kok, nggak usah mau on kamera juga boleh. Oke, ada Ustaz Haji, Ahmad Fatarius, kita bisa diskusi juga boleh, nanti ngasih, sedikit pandangan. Oke, saya mau ke, Pak Herdi nanti kalau sudah ini boleh, on mic ya, boleh kan mic-nya. Saya mau tanya ke Ustaz Aziz dulu nih. Oke, pertama terkait dengan tadi, pemahaman terhadap, paradigma ya, paradigma. Jadi, paradigm. Nah, menurut Ustadz Aziz nih, sebenarnya apa sih yang dipahami dari, sebuah paradigma? Silahkan. Ya, tadi sudah sedikit kita sama-sama dengarkan ya. Jadi paradigma itu kan sudut pandang ya. Ada yang mengatakan juga world view. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita itu memandang dan melihat sesuatu. Jadi sebuah penelitian itu sebetulnya hasil dari penelitian itu tergantung juga bagaimana si peneliti itu memiliki paradigm itu. Paradigm Betul. yang digunakan itu seperti apa. Jadi mengingat pelajaran pekan kemarin yang dikatakan ada perbedaan sudut pandang atau paradigma antara Barat dan Islam seperti itu. Jadi bisa jadi suatu penelitiannya sebetulnya objek yang diteliti itu sama, tetapi karena sudut pandangnya berbeda dari kedua peneliti yang meneliti itu, sehingga hasilnya pun juga bisa dikatakan ya berbeda. Karena oleh karena itu sangat penting sekali paradigma itu, khususnya bagi kita semua para peneliti Muslim. Mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih ya, topik kita ya terima kasih untuk Ustaz Aziz. Ini topik kita hari ini juga tentang, berangkat dari sebuah paradigma, kemudian, nanti dipraktekkan dalam sebuah, riset metodologi atau dalam sebuah riset atau, penelitian. Nah, sebelum ke yang lain saya tanya ke Ustaz Aziz dulu, kan beliau sarjana linguistik nih, linguistiknya, ya linguistik ya, bahasa Arab nih. Nah, kalau paradigma kira-kira ada istilah yang sepadan, yang sama dengan paradigma ini dalam bahasa Arab kira-kira apa ya? Kalau tadi sepadan misalkan paradigma itu dengan bahasa Indonesianya, sudut pandang bisa dikatakan bahasa Arabnya itu wijhatun nadhor ya. Wijhatun nadhor. Jadi wijah itu kan sisi ya, ya, nadhor itu betul. pandang. Jadi sisi pandang atau sudut pandang begitu. Sudut pandang gitu ya. Wijhatun Jadi nadhor. Ada cara juga mungkin memandang gitu ya. iya, Tapi itu wijhatun nadhor. terlalu Iya. letterlek ya, terlalu bahasa, terlalu etimologi sekali. Istilah lain kira-kira yang mewakili dari, makna paradigma kira-kira apa nih ya? Kalau tadi juga disebutkan hasil dari paradigma itu kan membentuk sebuah ideologi ya. Betul, ya Bisa paradigma juga itu bisa diartikan iya, jadi bisa juga dalam bahasa Arab paradigma itu diartikan ya keyakinan, i'tiqad juga mungkin ya. Jadi betul i'tiqad betul itu kan betul. Iya, keyakinan, betul. ideologi itu. Cuman memang kalau diartikan harfiah itu artinya lebih sesuai secara harfiah Ustaz ya. Betul, secara Letterleknya. harfiah, secara Mungkin seperti bahasa. itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Aziz. Kita pindah ke siapa ya yang sudah mau ditanya tadi. Ada istilah penting, ini disebutkan oleh Profesor Dr. Masudul Chudori ya. Beliau ngajar di S3 di Trisakti ya. Beliau dari Kanada kalau nggak salah itu. Beliau bicara tentang satu paradigma yang kemudian menggunakan tadi bukan makna harfiah tetapi makna istilahan gitu ya, makna, istilahan. Nah, siapa yang mau saya tanya nih ya, Muhammad Malik SA sudah bisa on atau Muhammad Diaul Haq? Ya, sudah ada yang bisa on? Atau Pak Herdi? Atau yang lainnya? Iis mau komentar? Atau Pak Aji Mustofa?
Ya, ini salah satu dari nanti, kekurangan dalam apa, jadi imajinasi kita itu harus, biasa pertama dari innamal a'malu binniyat gitu ya, kemudian juga nanti, imajinasi dan ini kita juga biasanya harus terbiasa juga. Artinya, dalam, learning proses ini, pembelajaran ini kita harus, terbiasa dengan, teknologi, terbiasa juga dengan apa, sesuatu yang memang, apa ya, bisa dikatakan tuh di luar kebiasaan ya atau mungkin, new normal lah gitu ya, norma baru gitu ya. Nah termasuk di Zoom ini. Oke, kalau ada yang mau atau tadi kalau ada yang mau bertanya atau yang ditanya, boleh langsung open mic atau raise hand boleh juga. Tadi ke ini Ustaz Aziz, jadi Assalamualaikum Pak, saya mau izin tanya. oh iya, harusnya ditanya dulu nih, Kang Tanya Aji dulu. nih, Akhi Aji nih. Ya udah nggak apa-apa silakan tanya dulu. Ini nggak Iya, galau kan ya, tulisannya galau nih. galau banyak mikir, kurang zikir Pak. Oh, Ya, Masya nggak jadi Allah. motivasi. Iya banyak mikir. Motivasinya pesimis, tapi optimis ujungnya. Iya, betul lah harus. Oke, silakan gimana? Ya, eh, saya tidak berbicara tentang paradigma, menanyakan tentang paradigma. Nanti mungkin teman-teman akan menanyakan tentang paradigma. Mhm, Lebih tadi terkait representasi hasil penelitian ya. mhm, Salah satunya adalah buku. mhm, Dan dalam hal ini saya sebenarnya lebih bukan tertarik ya, ingin bercita-cita ingin bisa produksi buku lah, membuat buku lah gitu. mhm, Jadi mhm. tidak hanya kuliah ya dapat Jadi pabrik bisa buku nulis ya? buku. Bukan, maksudnya bisa nulis buku gitu. Iya betul, pabrik buku juga gitu, Ya. bukan buku ininya. Oke lanjut terus. Uh, Heeh. Di sini soalnya ada apakah ini nih, ada Ustadz Diaul Haq, ya beliau dari, Pakistan ini juga katanya gabung di INES ini pengen, bikin buku. Saya bilang, "Saya tantang nih." oh "Ayo," saya ya. bilang itu, termasuk ini berarti Haji Mustofa kita tantang juga nih, ya. Jadi Amin, oh amin, amin, Ustaz. oh ya ada ya, tadi nggak ada ya. Ya nggak apa-apa, kita Ya. tantang untuk, "Ayo yang mau bikin buku, dari sekarang kita buat buku." Saya kebetulan, pekan ini alhamdulillah sudah menyelesaikan, 2 walaupun book chapter. Yang pertama terkait dengan apa, finance technology ya, finance technology atau fintech dalam, Maqasidus Syariah. Kemudian yang kedua terkait dengan masih di, riset metodologi, ya kita akan kembangkan ini, dengan, Islamic, perspektif. Oke lanjut dulu Haji Mustofa silakan. Ya. Jadi harus serius ya kalau mau jadi, kalau mau nulis buku nih, kan rumahnya dekat juga saya di, Ciapus ini. Silakan, lanjut. Iya, siap Pak. Lagi ngebangun ininya dulu, pengetahuannya dulu supaya komplit Pak. Mhm, tapi jangan Kalau bisa kelamaan sampai bangunnya. mentok dulu ya, kehabisan bukunya. Oke. Eh, terkait tadi buku sebagai representasi hasil dari penelitian, Mhm, dari beberapa buku yang pernah saya baca begitu kan, mhm, rata-rata mereka itu buku istilahnya itu terlihat hasil comotan kemudian disimpulkan gitu Pak. betul. Apakah eh, pembuatan buku itu hanya hasil dari penelitian saja Mhm. dan kemudian bagaimanakah penyusunan buku latar belakang atau metode penyusunan buku itu yang memang benar-benar disebut ilmiah? Apakah hanya comotan-comotan seperti itu saja atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Kang Aji atau Ustadz Aji Mustofa ya, terkait dengan buku. Tadi, bagaimana sebenarnya tentang, penulisan buku, apakah dia betul-betul harus teori, kemudian juga hasil dari riset, atau mungkin hanya, comotan-comotan saja. Nah, dalam hal ini tentu saja, dalam peradaban Islam kita mengenal banyak sekali jenis dari buku ya, dari mulai, buku dalam hal ini berarti kitab ya, ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Diaul Haq juga nih, ada ini ustadz-ustadz yang lain juga ada Ustadz Mahpudin juga, ada Izul Hadi juga gitu ya, Ustadz Isnaini juga gitu. Jadi, ada beberapa, jenis dari buku ya, yang itu kita sebut dengan kitab, jamaknya adalah kutub gitu ya. Misalnya kitab, Shahihul Bukhari. Maka, Shahihul Bukhari ya adalah kitab kumpulan dari hadis, ya, dan hadis ini tentu saja bukan, beliau, ngambil dalam artian itu ngutip copy paste gitu ya, tidak, tetapi, beliau, mengembara dalam artian itu rihlah untuk, mencari hadis, mencari seorang rawi, kemudian, mengambil hadis, kemudian, dikumpulkan ya, dan itu perjuangannya luar biasa dan itu berkahnya ya kelihatan sampai kepada kita sekarang ini
ya. Nah, itu bisa disebut sebagai awal dari tadwinul hadis walaupun itu sebenarnya sudah ada pada masanya Imam Az-Zuhri, pada masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, di sini ada Ustadz Aziz nih. Jadi Umar bin Abdul Aziz ya, beliau adalah di masa beliau yang ada tadwinul hadis atau pembukuan hadis. Jadi kitab pertama adalah terkait dengan sebenarnya sebelumnya juga ya yang pasti pertama jelas Al-Qur'an, mushaf gitu ya. Bagaimana mushaf itu dikumpulkan kemudian menjadi sebuah kitab zamannya Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Nah, di sana berarti ada kitab yang sifatnya itu yang paling gampang kita sebut adalah kitab matan ya, kitab matan. Matan itu berarti isinya saja bahkan hanya hadisnya saja atau mungkin hanya ya Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an dibilang matan nanti agak salah gitu ya. Al-Qur'an ya kalamullah gitu. Jadi Al-Qur'annya kemudian nanti ada hadisnya. Oke. Nah, setelah udah selesai hadis nanti ada khobar, ada asar, nanti juga akan akwal ulama juga akan dikumpulkan secara berbeda juga dalam sebuah hadis. Kemudian dari hadis ini kemudian nanti muncul ulumul hadis ya, dari mulai takhrij hadis, ilmu rawi, rijal, kemudian juga ada tobakot ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian muncul secara singkat itu ada syarhul hadis atau penjelasan dari sebuah hadis. Ya, tadi ada ilmu rawinya juga ada kitabnya, kemudian ilmu tobakotnya juga ada, kemudian juga dari masing-masing sanadnya juga ada gitu ya. Kemudian sampai kepada penjelasan dari hadis tersebut disebut dengan kitab syarah. Nah, dari kitab syarah ini kemudian berkembang ya termasuk nanti Al-Qur'an juga. Al-Qur'an pertama dari mulai Al-Qur'an, kemudian nanti ada tafsirnya, dari tafsir ini kemudian berkembang berbagai ilmu pengetahuan ya, sehingga kalau Nabi SAW pernah bersabda bahwa utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, itu adalah bisa disebut dengan syariatul Islam atau dalam bahasa sebenarnya lebih tepat kepada sumber mata air ilmu di dalam Islam. Tetapi kemudian bukan hanya itu, ingat bahwasanya dalam konteks tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis pun di sana ada sesuatu atau ilmu yang diperoleh dari eksplorasi atau lebih tepatnya panca indera dan juga nalar kita. Nah, disitulah kemudian muncul masanya golden age di mana berbagai ilmu pengetahuan balik lagi ke buku termasuk buku itu dikumpulkan, buku itu disusun, tadi buku dari mulai tafsir, kemudian syarah, kemudian tadi ada matan berarti hanya matan dari mulai matan hadisnya, ada matan dari juga syair-syair atau matan yang disebutkan oleh satu ulama yang tipis gitu ya. Kemudian nanti dari matan itu disyarah, syarah berbagai bentuk syarah yang panjang lebar, akhirnya karena panjang lebar akhirnya dibuat lagi mukhtasar lagi. Mukhtasar lagi nanti mungkin yang berbeda sedikit juga ada talkhis lagi. Sudah talkhis nanti disyarah lagi, itu bentuk-bentuk dari berbagai buku. Nah, itu berdasarkan objek pembahasannya. Kemudian nanti kalau dari sisi bagaimana dia menemukan sebuah teori misalnya yaitu di masa-masa berikutnya ketika hadis atau ayat Al-Qur'an sudah mushaf juga sudah tadwin, sudah dikumpulkan mushaf, tafsir juga sudah dibukukan, hadis juga sudah tadwin, syarah hadis juga sudah sampai kutubut tis'ah di sana gitu ya, sampai persyarahnya itu pun ada. Kemudian nanti ada kritik hadis lagi ya, misalnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dengan kritik hadisnya beberapa kitab gitu ya. Kemudian juga setelah itu dari syarahnya masing-masing per topik-topiknya, maudhu'inya ya, kemudian menjadi sebuah berbagai ilmu yang dihasilkan dari baik itu mengambil secara istimbat minal Quran wa sunnah ataupun dengan istidlal dalam konteks ilmu hukum Islam ya. Tapi kalau dalam konteks yang ilmu yang sifatnya lebih populer misalnya sosiologi gitu ya, maka kemudian kita menemukan ada kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Kemudian juga ada tibnya dari salah satu dari cendekiawan muslim kita yaitu Al-Khwarizmi ya. Kemudian juga Al-Biruni juga, kemudian juga sampai Ibnu Taimiyah misalnya. Ya kalau bisa dikatakan Ibnu Taimiyah dengan majmu fatwanya itu kan sangat luar biasa sekali. Tetapi juga kemudian ternyata murid-muridnya itu yang banyak juga menyusun buku-buku, ide dan gagasan beliau. Sehingga kemudian buku yang kita tulis sebagai representasi ya atau perwakilan kan representasi itu ya, atau Anda melakukan penelitian, buktinya apa? Ini loh
hasil laporan penelitiannya, ini loh skripsinya, tesisnya, disertasinya. Nah, berarti kalau dia, representasinya dalam bentuk buku sebagai hasil dari sebuah penelitian, maka itu adalah, saya bisa katakan sebagai puncak dari sebuah, pengetahuan yang ada di dalam sebuah, buku, ya. Itu jadi buku yang kita bisa katakan kualitasnya itu yang paling bagus hasil dari sebuah riset. Tadi misalnya, mukadimah gitu ya, bahwa mukadimah itu dihasilkan dari, bagaimana pengamatan, observasi, dengan partisipatori gitu ya, melihat bagaimana, al-hadharah, al-Madinah dan juga, Badui termasuk juga asobiyah dalam konteks, relasi sosial. Nah, ini akan sangat menarik sekali gitu ya, sehingga kemudian yang paling tinggi itu adalah memang buku yang diperoleh dari riset mendalam, biasanya ya paling banyak itu ya skripsi atau, bukan skripsi ya, skripsi ya okelah, tesis dengan disertasi itu yang, kualitasnya itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalaupun, kita masih proses nih Ustadz Muhammadiyahul Haq dengan Ustadz Aji Mustofa nih, ya nggak apa-apa, kita ambil dulu dari beberapa, bukan comot-comot, kalau comot itu kesannya agak sedikit negatif gitu ya, tapi kita mengutip, ya, kita men-cite dari banyaknya perkataan para ulama gitu. Misalnya, kami di, komunitas majelis penulis itu sudah ada buku sekitar berapa ya, 5 buku ya, 5 atau 6 buku, itu adalah buku dari kumpulan, quote dari beberapa teman-teman, satu orang itu mengumpulkan ada 10, ada 5, ada 15, ada 50, ada 100 quote terkait dengan, motivasi menulis, motivasi membaca, kemudian ada artikel pendek juga, artikel tentang spiritual writing, spiritual, reading gitu ya, kemudian juga ada COVID-19 ya, wabah, fitnah dan hikmah, itu dikumpulkan menjadi sebuah buku, itu berarti adalah sebuah semacam anthology ya, jadi kumpulan, tulisan. Nah, nanti kita bisa nih satu grup itu kita buat ayo bareng-bareng gitu. Jadi, 5 yang termasuk yang tren sekarang book chapter itu saya kayaknya lebih dari 10, buku itu rata-rata itu book chapter, nanti boleh dilihat di Google Play ya, itu dijual di sana semuanya dalam bentuk, e-book gitu ya. Jadi, bareng-bareng. Jadi, tadi bukan bukan, comot sana comot sini, itu tidak berkah tadi perkataan dari Imam Al-Qurtubi, tapi kita mengutip satu misalnya nih, kita mau ngutip tentang, lughotan, ya tentang bahasa, otomatis dong masa kita mau, saya bisa bahasa Arab berarti saya sendiri aja, ya enggak lah, berarti ketika bicara tentang, etimologi, bahasa lughotan maka kita ambil minimal dari Kamus Munawir, Al-Asr, Al-Mukhit, atau mungkin yang levelnya cukup ya bagus yaitu Lisanul Arab gitu ya, atau mungkin, Tajul Arus gitu ya. Kalau kita mau ngambil hadis ya janganlah dari Mukhtasar Bukhari Muslim atau mungkin hanya buku terjemahan, tapi kita ambil dari kitab yang memang itu adalah, bagian dari, masadir asliyah. Nah, berarti ya kita ngambil juga, kita ngambil, kemudian, dijadikan, buku. Termasuk, ini nih di profilnya nih galau, banyak mikir, kurang pikir, ini bisa jadi satu buku menarik nih. Misalnya ada bukunya siapa, Dwi Suyuknya itu yang Lillah, Lelah, Lilah gitu kan ya, Lelah, Lilah itu, nah itu ya karena ide gagasan ya ditambahin dengan bahasa kita. Jadi, menulis buku, level pertama itu lebih baik kita memang banyak mensitasi, bukan mencomot ya, mensitasi, mengutip dari beberapa itu dikumpulkan menjadi, sebuah tulisan. Jangan lupa nanti ada, caranya bagaimana agar kita itu juga punya kontribusi di situ. Jangan copy paste, semuanya habis punya orang semuanya. Nah, seperti ini juga tidak bagus. Ada komentar, ada ide gagasan kita yang biasa diletakkan, oke, si fulan mengatakan seperti ini, si alan mengatakan seperti ini, ya, kemudian fulanah mengatakan seperti ini. Nah, saya mengatakan berdasarkan ketiga pendapat dari, fulan, alan, dengan fulanah itu, maka saya berpendapat bahwa ini adalah ini. Nah, itu ya. Jadi termasuk juga nanti dalam Al-Qur'an juga. Jadi kalau saya ini kan ke mahasiswa itu oke, pertama ayat Al-Qur'an, kedua, terjemahan, kemudian yang ketiga itu tafsir. Kalau perlu akwal dari ulama, baru di bawahnya juga letakkan pendapat kita, ya. Kenapa? Karena untuk menjebatani masa sekarang dengan masa para ulama dan juga Al-Qur'an itu sendiri, sehingga perlu adanya jembatan itu, perlu adanya penjelasan dari, penulis.
Jadi level pertama mengutip, level kedua ditingkatkan menjadi ada semacam riset yang simple riset, kemudian nanti di tesis diharapkan risetnya itu lebih mendalam, di disertasi lebih mendalam lagi dan dia bisa melahirkan satu istilahnya teori baru. Nah, itu ya. Jadi ya nggak apa-apa, nulis buku aja dulu gitu. Bahkan kalau nulis buku ini macam-macam, Anda mau kemana nih gitu ya. Kalau tadi betul sih kalau para ulama mengatakan dari mulai nulis buku, kemudian juga ngajar, kemudian sebagainya ya perlu adanya ilmu ya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Tapi kemudian sedikit yang kita berikan gitu ya, walaupun mungkin kurang tepat ketika kita didasarkan kepada balighu anni walau ayah gitu ya, tetapi pemahaman yang kita paham nih, kemudian ternyata kita bisa tuliskan. Nah, dari sekarang kemarin saya ini tantang tadi Ustadz Muhammad Ziaul Haq ini untuk udah nulis ini aja apa namanya yang kita bisa lakukan. Saya biasa nulis sedikit-sedikit aja, bukan sedikit-sedikit artinya ya kalau memang ada waktu kita nulis tapi continue terus gitu. Nah, mungkin nanti kalau sudah ini saya ke depan itu akan memang banyak nulis lagi gitu. Tapi boleh lihat juga tulisan saya di majelis penulis gitu ya. Itu cukup banyak dan yang paling dekat dengan kita. Nah, jadi kalau profilnya ini kalau punya orang ataupun punya sendiri is not problem, tapi galau banyak mikir ulang zikir itu bisa dijadikan buku ya. Saya bikin buku juga belum selesai tapi tentang galaulogi gitu. Tapi bikin artikelnya ada. Jadi banyak mikir. Nah, ini banyak mikirnya yang apa nih? Karena kalau kita bisa aja pakai tadi paradigmanya kritis boleh saja. Masa banyak mikir nggak boleh? Justru kan afala yatadabbarunal Qur'an, afala taqilun, afala tatafakkarun. Itu suruh suruh banyak mikir malah gitu ya. Tapi kan mikir di sini bukan mikir seperti itu, atau mungkin mikir memikirkan meratapi nasib dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang mikir yang nggak benar. Ya biasa kita suka ngeritik juga gitu kan ya. Gitu. Jadi mikir kurang kurang zikir. Nah, zikir dalam konteks berarti zikir dari mulai overthinking. Ya, definisi over itu seperti apa ya? Over itu berlebihan, tapi batasan untuk berlebihan itu seperti apa gitu. Kalau, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, itu kan memang benar juga ya, pikirkanlah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan pikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi, dalam tauhid asma wa sifat juga zat Allah itu juga perlu dipikirkan juga, gitu kan, bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya ya, ya kita pikirkan juga, kita kita analisis, oh Allah Subhanahu wa taala itu misalnya Al-Jabbar ya, perkasa, maha perkasa, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, ya kita pikirkan juga gitu ya. Jadi dari walaupun yang paling gampang, nah di level S1 itu biasanya memang dia hanya, mengutip, dia mengambil pendapat, dari gurunya, dari bukunya, dari ustadznya, terus seperti itu. Tapi nanti pada level berikutnya ketika dia sudah mulai memahami, ya sesuatu tadi yang tersirat atau mungkin ada apa di balik ini, kemudian pendapat-pendapat dan sebagainya, itu baru mulai, menemukan prosesnya. Jadi kalau menurut saya Ustadz Aji lebih baik, nulis dari sekarang. Bahkan kita juga kemarin memberikan ini juga silakan apa namanya, mungkin apa, kuliahnya agak terlalu apa, agak sibuk dan sebagainya. Satu mata kuliah, satu tulisan ya, jurnal saja nggak usah banyak-banyak. Jurnal itu cuman 10, bahkan, yang jurnal Scopus saya itu cuma 8 halaman ya. Ya 10 lah ya, 10 sampai paling banyak 15, 12 lah standar itu 12 halaman, itu sudah cukup. Nah, di situ kita lihat bagaimana kemampuan dia dalam menyusun kata, menyusun kalimat, pilihan kata, pilihan kalimat, termasuk, metode yang dia gunakan. Ya kalau dosen itu udah paham banget, oh ini ngopi ini ngopi ini ngopi ini ngopi, udah ketahuan sekali, apalagi kalau ditanya nggak paham, wah lebih-lebih lagi. Oke ya, jadi Ustadz Aji pesan saya keep writing ya, menulis dengan sesuatu yang paling dekat dengan kita, yang kita suka, yang kita kuasai secara perlahan, nanti lama-lama itu akan menjadi sebuah teori, menjadi sebuah buku yang, mahakarya, masterpiece untuk Anda. Oke, terima kasih. Ini jadi ngomongin buku jadinya ya, bukan ngomongin paradigma. Sebelum kita ini ada yang mau bertanya, oh ada Ustadz Herdi nih, kita boleh tanya nih kayaknya nih. Ada yang mau tanya tentang paradigma nih, Pak? Ya boleh, sebelum ke Pak Herdi, Pak Isnaini dulu silahkan, paradigma. Ya kita fokus ke paradigma penelitian, silahkan. Apaan bertanya, Pak? Ya harusnya ditanya nih. Nanti kalau di kelas itu ditanya, jangan bertanya. Ya silakan. Bertanya dulu biar gak salah. Ya boleh. Jadi begini Pak, tadi yang dibahas tentang paradigma itu kan
cara kita memandang atau memilih sesuatu. Nah, tadi ada yang menjelaskan tentang cara berpandang orang sama orang itu berbeda ya Pak ya. Nah, ya yang akan saya tanyakan, apakah satu orang bisa memiliki beberapa paradigma atau pandangan? Nah, jika ada, apakah itu akan mempengaruhi dengan hasil penelitiannya gitu Pak? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi apakah, seorang peneliti, dia bisa memiliki, 2 paradigma yang berbeda yang bertentangan? Ya, jawabannya sebagai manusia sebenarnya ya bisa, ya bisa. Tetapi kemudian, dia akan, lebih dominan pada, satu paradigma tertentu, ya, paradigma tertentu. Sehingga kemudian ya mungkin saja dalam sebuah penelitian itu dia menggunakan 2 paradigma. Misalnya begini, peneliti-peneliti yang saya sebutkan itu banyak di YouTube saya itu bahwa peneliti-peneliti di bidang ekonomi dan bisnis syariah itu ternyata banyak orang non-muslim. Saya ketemu ketika ada international conference di Lombok itu, ya ternyata ya, seorang peneliti ekonomi syariah dari Australia, ya perempuan gitu ya, non-muslim, ya nggak pakai hijab lah gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika dia membuat riset ya, apakah memang paradigma dia itu terbawa atau mungkin dia menanggalkan paradigma dia? Nah, tapi kalau saya bisa mengatakan tidak, paradigma dia itu akan, selalu ada, ya kecuali ketika, dia memang menggunakan, paradigma yang atau nanti, riset metodologi yang dia pilih itu memang mewakili dari paradigma yang berbeda dengan ideologi dan keyakinannya. Ini terjadi. Oke. Nah, tadi, saya juga nyambung juga, jadi mungkin sekali, tapi kemudian, rata-rata seorang peneliti akan, dipengaruhi oleh paradigma yang paling dominan, ya, yang paling dominan. Dan ini sebenarnya, kelihatan gitu. Misalnya, para peneliti yang mereka muslim gitu ya, tetapi ternyata, liberal gitu ya, sebenarnya itu kita bisa lihat apakah riset dia itu memang, muncul dari ideologi dia yang sebenarnya ya muslim, Islam gitu ya, atau mungkin karena tadi ada pesanan, pragmatis ya, dan lain sebagainya sehingga kemudian dia melakukan riset, melakukan penelitian dengan, paradigma liberalnya itu. Nah, ini juga, jadi, satu jadi, mungkin. Oke, nah tadi saya bicara tentang paradigma Ustadz Aziz dengan yang lainnya juga sebenarnya, paradigma ini, boleh atau bisa ya kita masukkan ke dalam apa yang disebut dengan, tadi ada saya mengambil dari, Prof. Masudul Chudori adanya, tauhidic paradigm. Nanti akan memunculkan, tauhidic management, memunculkan juga tauhidic economic dan juga, tauhidic finance. Walaupun istilahnya berbeda-beda. Misalnya Pak, Aryawan Amin beliau menggunakan istilah dengan celestial management ya, artinya manajemen langit. Padahal itu adalah juga, bisa dikatakan secara umum itu adalah Islamic management atau lebih tepatnya sebenarnya dari sisi paradigm itu adalah tauhidic management. Saya juga bikin buku tentang, tauhidic management itu, bagaimana manajemen berbasis, tauhid dan tauhid itu dia, mewakili atau mempresentasikan atau istilah yang lebih tepat dalam Islam, tentang, paradigma atau paradigm. Karena gini, ini nanti masuk masalah keimanan nih ya. Jadi ketika bicara tentang tauhid, tauhid itu kan iman. Iman itu kan apa, dari mulai apa, al-yakin fil qalbi, kemudian wanitqu bil lisan wal a'mal bil, jawarih. Tapi kalau orang kajian mengatakan tauhid itu ya cuman keyakinan saja. Wah, itu nanti berarti iman keyakinan saja dong, nggak ada amal gitu. Nah, jadi ternyata tauhidik paradigm atau paradigma tauhid itulah yang harus dikuasai oleh Islam, termasuk juga dalam membuat sebuah riset atau penelitian. Oke, nanti boleh cari-cari banyak sekali sudah istilahnya atau sudah banyak sekali pembahasannya tentang, tauhidik paradigm dan ini pun nanti boleh kita juga kritik juga, ini tauhidik paradigm ini tauhid yang mana nih gitu ya. Ini sangat-sangat, mungkin untuk kita diskusikan. Oke, Pak Herdi sudah, mau on kamera. Sebelum bertanya saya tanya dulu nih, "Man rabbuka?" Gitu ya. Izin Atau mau bertanya nanya dong. dulu nih Pak Herdi nih? Ya, saya izin tanya aja. Ya udah, silakan. Sebelumnya memang saya sependapat tadi dengan beberapa kawan tentang paradigma ya. Kalau menurut saya sih paradigma itu adalah sebuah konsep yang memberi kita kebebasan untuk menentukan dari sudut mana kita melihat sebuah objek penelitian atau sebuah kasus. Contoh misalnya
ketika kita melihat sebuah objek penelitian bisa mungkin dari sudut pandang filsafat, bisa dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang sains, bisa juga mungkin dari sudut pandang mistik misalnya. Jadi menurut saya seperti itu. Kemudian begini, saya sih hanya ingin bertanya saja bahwa terkait paradigma, kalau kerangka berpikir itu bisa tidak dikonotasikan sebagai sebuah paradigma, Dok? Karena di dalam kerangka berpikir kan kita bagaimana kita memandang sebuah objek yang sedang kita teliti, di pola, di skema. Paradigma itu kan juga sama dengan skema berpikir kan, kalau menurut saya, atau pola berpikir atau skema berpikir. Jadi bisa tidak disamakan dengan paradigma penelitian dengan sebuah konsep kerangka berpikir. Terima kasih, Dok Mangga. Oke, terima kasih. Jadi tadi penjelasan terkait paradigma, saya lebih cenderung juga menggunakan istilah tauhidic paradigm atau paradigma tauhid, di mana dia itu adalah basic values atau nilai-nilai basic, nilai-nilai dasar dari sebuah keyakinan Islam, gitu ya. Nah, berarti ketika bicara tentang nilai-nilai dasar, di sana dia tidak masuk di dalamnya itu, tidak masuk secara aplikatif gitu ya, terkait dengan kerangka teori. Justru paradigma itu nanti yang menjadi dasar bagi kerangka teori yang dibangun. Kerangka teori itu atau kerangka pemikiran itu kan sebenarnya cara berpikir ya, yang kemudian cara berpikir itu dituangkan dalam susunan-susunan atau dalam susunan yang sistematis. Misalnya nih, Pak Herdi mau menulis tentang wakaf misalnya, gitu ya. Nah, ketika bicara tentang menulis tentang wakaf, oke, berarti strategi wakaf. Maka paradigma yang muncul pertama itu adalah bahwasanya wakaf itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya wakaf itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi memiliki dimensi ibadah dan juga dimensi muamalah. Jadi keyakinan tentang wakaf itu ya pasti benar gitu karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakaf ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disyariatkan atau dibuat, diatur ya untuk bagaimana agar distribusi kekayaan, bagaimana agar kemanfaatan, bagaimana agar benda itu juga tidak kok dikuasai oleh 1, 2 orang gitu ya. Sehingga kemudian unsur dari misalnya produktif itu menjadi penting. Nah, kemudian karena misalnya kembali ke strategi, maka kerangka pemikirannya itu adalah bicara tentang wakaf tadi paradigmanya sudah gitu ya. Wakaf adalah ibadah yang kemudian dia values-nya, nilainya, tujuannya itu adalah maslahat atau lebih tepatnya memberikan kemanfaatan. Ya, kalau nggak maslahat kemanfaatan lah biar lebih sederhana. Ya, jadi kerangka pemikiran kita adalah bahwasanya wakaf dalam Islam itu adalah memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Nah, karena kemudian memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya, berarti ada teknis bagaimana agar wakaf itu memberikan manfaat yang banyak. Maka kemudian muncullah di sana bukan hanya secara tadi tekstual, dari ayat Al-Quran, dari hadis, tetapi juga dia dari, bagaimana berarti ini? Kalau umpamanya tadi pertanian, agriculture, berarti dia harus menguasai bagaimana misalnya teknologi pertanian. Kalau dia misalnya di bidang bisnis misalnya saham misalnya gitu ya, di wakaf saham misalnya, maka dia berarti harus membeli saham yang memang yang dia itu kemungkinan besarnya untungnya itu banyak gitu ya. Nah, ketika dia misalnya membeli tanah, berarti bagaimana agar mengelola tanah itu agar dia produktif.
Gitu ya. Sehingga kemudian kerangka pemikirannya itu adalah, bagaimana berarti dia juga nanti berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Misalnya, dalam sekarang sudah ada, manajemen dari, wakaf, manajemen, pengelolaan wakaf. Bagaimana sih sebenarnya, wakaf produktif itu gitu ya, kok sampai sekarang itu masih, belum berhasil sih gitu. Nah kemudian bukan berarti juga kita mengatakan yang 3M itu masjid, kemudian apa, madrasah dengan makam itu tidak produktif juga gitu. Tapi mungkin ada yang lebih, produktif dalam konteks yang mungkin membuka istilahnya itu, apa ya, lapangan-lapangan atau mungkin, produk-produk baru terkait dengan wakaf yang sudah ada, masjid, musola, makam itu juga itu yang paling utama gitu ya. Sama seperti kenapa sih, kajian muamalah ini dulu tidak banyak dilakukan, tidak banyak diajarkan karena ya yang utama itu ya ibadah dulu. Ibadahnya itu belum bisa, kok sudah mau belajar, muamalah, gitu ya. Tapi kemudian, ya di sisi lain ternyata, enggak juga ini penting juga, ini kan bagian dari syariat, berarti harus harus dipelajari semuanya. Nah, akhirnya muncullah, spesialisasi. Berarti kerangka berpikir atau kerangka pemikiran itu adalah bagaimana seseorang dengan paradigma yang sudah kuat, yang sudah baku, yang sudah dia yakini, kemudian menyusun cara dia berpikir dalam menyelesaikan, permasalahan. Nah, gitu ya. Misalnya tadi strategi, wah berarti kita harus ketemu dengan apa, misalnya, tokoh utamanya di sana gitu ya. Wah ternyata tokoh utamanya nggak cuma satu gitu, justru kita perlu expert, berarti nanti Pak Herdi harus ke BWI. Banyak misalnya teman-teman yang, baik ya, kemudian juga mereka, melakukan bagaimana atau mungkin juga bisa studi banding ke tempat lain, gimana sih cara, pengelolaannya gitu ya, kendala-kendalanya, pasti ada, pasti banyak gitu, tapi kemudian oke strateginya itu seperti ini, misalnya dia sudah mempelajari tentang, risk management, manajemen risiko. Jadi kita mencoba menggabungkan, jadi basic-nya adalah tauhidik paradigm, tapi kemudian, cara kerangka pemikirannya itu kita ambil dari berbagai ilmu terkait dengan apa, yang relevan dengan riset kita. Oke, itu Pak Hedi ya. Jadi berbeda. Jadi, paradigma itu lebih ke fundamen, dasar, pondasi, sementara kerangka itu, bangunan di atasnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini memang sering banyak orang salah tentang kerangka pemikiran, landasan teori, landasan, pemikiran. Oke, waktunya masih ada waktu sekitar, 10 menit, jadi saya balik dulu. Oh, tadi ada yang mau nanya ya? Masih ada yang mau nanya tadi si siapa ya, Pak Muhammad Izul Hadi, silakan. Ya, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Iya, silakan. Oke, baik. Tadi antum sudah menjelaskan bahwasanya ada double paradigm, ada one paradigm gitu kan ya? Paradigm, Nah, double paradigm. manusia itu bisa memiliki satu paradigma atau bahkan dua paradigma. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang itu memiliki O paradigm atau nol paradigm? Paradigm ya. Istilah formal terkait paradigm. Apakah Paradigm. ada bahasa non formal terkait paradigm seperti itu, Ustaz? Oke, terima kasih. Jadi paradigma atau paradigm gitu ya. Jadi, tadi saya katakan seseorang bisa memiliki 2 paradigma, sebenarnya tadi campuran paradigma yang kemudian nanti kalau dari sisi akidah ya kemudian, antara akidah Islam bercampur dengan khurafat gitu ya, bercampur dengan keyakinan-keyakinan Israiliyat atau keyakinan-keyakinan yang sifatnya bertentangan dengan Islam itu kan, masih ada terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan double paradigm, tapi, paradigma yang dia yakini itu ya, kemudian, ternyata tidak sempurna, padahal kita diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah, ya masuk Islam secara keseluruhan. Artinya paradigma kita sebagai seorang muslim ya harus Islam gitu ya. Nah, artinya tadi yang disebut dengan, double paradigm atau paradigma ganda itu adalah sebenarnya kurang mendalamnya seseorang terhadap satu paradigma secara kafah, ya kita sebut saja Islam gitu, sehingga kemudian dia muncul pemikiran-pemikiran, lain gitu ya, misalnya nih ya, misalnya, melihat bencana saja.
gitu ya, melihat bencana. Oke, kita lihat bencana misalnya yang kelihatan itu di mana ya, di Padang, Sumatera Barat, atau mungkin kemarin yang di ini saja, yang di Banten kemarin itu. Nah, paradigma seseorang ketika melihat bencana atau melihat musibah, dia itu akan sangat kelihatan. Misalnya mereka akan mengatakan, "Wow, ini alam sedang marah," gitu ya. Wah, ini bukan dari paradigma Islam nih, alam sedang marah, kok alam marah sih? Gitu kan ya. Alam itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat marah gitu. Jadi kalau mengatakan alam itu marah, itu justru malah mengarah kepada paradigma di luar Islam gitu ya. Nah, kemudian bencana. Oke, ternyata itu yang pertama dari sisi paradigma. Yang kedua juga kalau ngelihat bencana seolah tuh, wah ini kesalahan manusia nih, pakai ayat bima kasabat aidin nas misalnya gitu ya. Nah, ini juga tidak tepat juga gitu, karena bisa jadi musibah itu kan berbeda-beda. Ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Muhammad Ziaul Haq nih. Musibah itu bisa jadi dia adalah memang bala, bisa juga adalah fitnah, ya, bisa juga adalah azab gitu ya, bisa juga adalah tadi cobaan ya. Nah, tergantung yang mana, ya kita bisa menganalisis ya. Paradigma Islam kita mengatakan bahwasanya ya itu disebut sebagai, bahasa ini adalah fitnah, ya fitnah dalam konteks agama gitu ya. Nah, kembali ke tadi, kemudian ada orang double paradigm, adalah tidak mendalamnya orang itu tentang paradigma dari satu keyakinan, misalnya itu Islam. Wah, kita banyak nih kalau kita ngambil teorinya Clifford Geertz, itu ada, walaupun sudah usang sebenarnya, teorinya sudah apa ya, sudah ketinggalan zaman. Itu ada santri, priayi, dan abangan gitu ya. Jadi abangan di sini adalah orang yang mereka itu, di sini banyak ya abangan gitu ya. Jangan ngomongin abang gitu ya, pokoknya abangan gitu ya, abangan ya. Nah, abangan ini adalah orang yang mereka itu KTP-nya Islam, ya mungkin sebagian mereka sholat, sebagian tidak, tetapi ideologi mereka, paradigma mereka itu cenderung kepada bisa dikatakan budaya atau mungkin warisan leluhur gitu ya. Sehingga kemudian paradigma Islamnya, tauhidik paradigmnya itu tidak mendalam. Sehingga kemudian ketika mereka berhadapan dengan mungkin misal ideologi lain seperti komunisme, atau mungkin juga kapitalisme, bahkan liberalisme, bahkan muncul apa yang disebut dengan sinkritisme. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi ada nggak mungkin orang memiliki O paradigm atau zero paradigm? Mungkin nggak seseorang itu tidak memiliki paradigma? Kalau saya katakan tidak, ya. Setiap orang pasti memiliki paradigma yang dibangun dari bisa jadi warisan dari orang tuanya, atau cara dia mempelajarinya, dengan mempelajarinya, atau dia juga dari pengetahuan-pengetahuan yang dia peroleh. Misalnya, apakah orang ateis itu disebut dengan O paradigm atau zero paradigm? Tidak. Justru ateis itu adalah bagian dari paradigma, ya. Ateis itu adalah bagian paradigma yang menganggap bahwasannya, ya bisa dikatakan ateis yang paling ekstrem itu adalah ya pencipta itu tidak ada gitu ya. Naudzubillah gitu ya. Tuhan itu ya tidak ada, itu ateis gitu ya. Tapi ada juga kalau di Indonesia ini bukan ateis, tapi dia kepercayaan kepada Tuhan gitu. Tuhan itu ada, tapi mereka nggak mau ibadah. Ini mah malas sebenarnya gitu ya. Orang-orang malas gitu ya, orang-orang yang tidak mau jadi mukallaf gitu ya. Nah, oke. Jadi saya katakan zero paradigm itu tidak ada, karena setiap orang memiliki keyakinan, memiliki ideologi, hatta ya seorang ateis, apalagi yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Di 5 menit terakhir saya akan memberikan satu pandangan. Jadi begini, ketika berbicara tentang paradigma dalam penelitian, itu sebenarnya kita harus belajar tentang bagaimana konstruk bangunan dari ilmu pengetahuan, terutama yang berkembang saat ini. Ya, kemarin saya katakan bahwasanya ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, ya ilmu pengetahuan kita beri contoh aja, misalnya inilah berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi. Biologi, psikologi, sosiologi, eksak, matematika, kemudian juga humaniora, dan yang lainnya sampai mungkin astronomi dan sebagainya, yang ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini itu dibangun dari paradigma materialisme, ya, paradigma yang justru bahasa lainnya adalah sekulerisme, ya, menihilkan, meniadakan adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika ideologi atau paradigma meniadakan Allah Subhanahu wa taala ini muncul, kemudian dicarilah teknik atau kerangka pemikirannya, tadi Pak Herdi bilang itu, kerangka pemikirannya adalah bagaimana cara mencari sebuah kebenaran. Ya, ini inti dari pertemuan malam kita hari ini sebenarnya, ya. Jadi bagaimana mencari sebuah kebenaran. Ingat, kebenaran dalam arti yang dalam segala aspek ilmu, ya, dalam segala aspek ilmu. Apakah benar bahwasanya kemarin kita sudah cerita kecerdasan seorang anak itu dipengaruhi oleh gen orang tuanya, lingkungannya, sahabatnya, atau mungkin pada bidang-bidang yang lainnya atau karena sebab yang lainnya. Nah, tadi cara mencari kebenaran itu kemudian apa, karena terbangun dari paradigma positivistik gitu ya, maka kebenaran itu harus dapat diukur, ya, harus dapat diukur dengan angka, harus dapat diukur dengan apa, istilahnya itu standar sebuah kebenaran. Ya, tinggi menggunakan sentimeter, jauh jarak menggunakan kilometer. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian juga ada suka, suka sekali, tidak suka, sangat tidak suka. Ya, ada juga dari mulai nilai 1 sampai 9. Sehingga ya paradigma positivistik ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan quantitative approach, ya. Data-data itu dia harus kuantitatif, metode penelitian dia harus apa? Harus kuantitatif, harus dapat diukur dengan angka. Nah, itu positivistik, ya, atau positivism, ya. Jadi kebenaran itu hanya bisa diperoleh dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa diukur, dan ukurannya itu adalah angka. Angka kemudian diolah menggunakan ilmu statistik. Nah, tapi kemudian yang berikutnya, karena statistik angka itu hanya bisa mengukur ilmu yang sifatnya itu adalah alam, ilmu yang sifatnya itu eksak, ternyata dia tidak bisa menjawab untuk sebuah kebenaran yang sifatnya itu apa? Alamiah, tentang kebenaran yang dipahami oleh manusia, tentang bagaimana budaya manusia, tentang interaksi antar sesama manusia, ya, tentang bagaimana sikap, termasuk juga paradigma, keyakinan, kepercayaan, dan juga segala hal terkait dengan manusia. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan post-positivisme, ya, atau post-positivistik. Post-positivistik walaupun dia menggunakan kata-kata post, dia bukan kelanjutan dari positivistik atau positivisme, tapi justru dia adalah kritik terhadap positivisme, karena kebenaran itu bukan hanya diukur dengan angka. Gitu, ya. Ketika bicara tentang kebahagiaan misalnya, indikatornya itu apa? Ya, kalau orang statistik, orang positivistik, mereka akan mengangkakan, ya, akan mengkuantifikasikan dari kebahagiaan itu, instrumennya adalah 1, 2, 3. Sehingga kalau kita ada misalnya, oh negara paling bahagia itu adalah Finlandia misalnya. Ya itu karena mereka positivistik gitu ya, padahal belum tentu juga gitu ya, karena mereka diukur itu hanya dengan angka, bukan dengan apa, ya interview, kemudian dengan apa, partisipatori, dengan melihat langsung mereka, apakah mereka bahagia nggak sih? Ya kalau kita pakai paradigma Islam ya enggak lah, kebahagiaan itu ya harusnya yang pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya gitu kan, beda paradigma gitu kayak oke. Nah, post positivistik itu adalah kritik terhadap positivistik di mana kebenaran itu ya yang didasarkan kepada nanti yang muncul ada ilmu-ilmu sosial humaniora yang kemudian bisa diperoleh ya bukan dengan angka tetapi justru dengan kata-kata, dengan interpretasi, dengan juga pemahaman bahasa sampai kepada makna yang dipahami oleh objek penelitian itu sendiri. Nah, dari sini, dari post positivistik ini kemudian muncul berbagai paradigma, termasuk paradigma dekonstruksisme, kemudian tadi ada juga Marxisme, ya Leninisme sampai komunisme yang dasarnya adalah Marx atau Marxisme ya, yang didasarkan kepada paradigma materialisme.
Oke, nah di sana ada feminisme, kemudian juga tadi ada studi kritis ya dengan berbagai metodenya masing-masing. Nah, the big question yang menjadi homework kita itu adalah di mana Islam? Ya, di mana paradigma Islam? Ternyata tadi saya katakan di awal bahwa pengetahuan dari perkembangan dari ilmu pengetahuan yang berasal dari ya kita sebut barat, Eropa, western gitu ya, itu sangat materialisme dan menihilkan atau meniadakan adanya paradigma berbasis Islam. Nah, ya, paradigma berbasis apa? Ya, spiritual Islam. Sehingga kemudian kita sebagai seorang cendekiawan itu harus bisa, berarti gimana cara mengembangkannya? Apakah kita akan ikut, oh berarti metode yang digunakan adalah kualitatif. Nah, padahal kualitatif itu adalah the kinds of data, adalah jenis dari data. Jadi nanti kalau di tesis itu seharusnya begini, penelitian ini berdasarkan tempatnya adalah library research. Penelitian ini berdasarkan datanya adalah, kualitatif, ya. Nah, penelitian ini berdasarkan cara tools analisisnya adalah misalnya karena dengan Islam berarti normatif. Normatifnya apakah normatif, misalnya legal normatif atau, normatif legal studies gitu ya, atau mungkin sedikit ke, filosofis atau empiris, atau menggunakan juga beberapa teori yang lainnya. Nah, dari sini kemudian, dasar kenapa di riset metodologi di level magister ini harus kuat dari sisi, paradigmanya. Bukan hanya paradigma, oke paradigma sudah ada, tetapi kemudian bagaimana paradigma itu diejawantahkan, diaplikasikan dalam sebuah kerangka pemikiran. Misalnya, ketika bicara tentang kemiskinan, wah kemarin kita sudah ngomong tuh di kelas ya, tentang kemiskinan, di ekonomi itu. Berarti bagaimana sih sebenarnya cara untuk meriset sebuah kemiskinan, jangan-jangan standar kemiskinan kita juga berbeda-beda. Standarnya misalnya apa tuh, UNESCO gitu ya, ternyata berbeda dengan, standar kemiskinannya Indonesia. Ya dalam Islam mungkin berbeda miskin itu apa sih? Ya kadang mungkin dia sifatnya itu bukan angka, dia sifatnya lebih kepada, normatif gitu ya. Miskin atau fakir gitu ya, seseorang yang memiliki, penghasilan tapi kurang. Ya, atau mungkin fakir seorang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ya, atau fakir tadi ya, miskin berarti yang nggak punya sama sekali, fakir dan miskin. Tapi dalam konteks Indonesia perlu juga, nah orang-orang kuantitatif itu harus dikuantifikasi, berarti yang miskin itu yang penghasilannya itu berapa? Oh $1, 1 hari gitu ya, di bawah UMR dan sebagainya. Sehingga kalau ada teori mengatakan, miskin dalam, perspektif Islam, dalam paradigma Islam itu adalah seseorang yang tidak bisa bayar zakat. Orang yang nggak bisa bayar zakat berarti miskin. Orang kaya berarti orang yang bisa membayar zakat. Zakat di sini tentu saja adalah zakat al-mal, ya zakat mal ya. Ya sebenarnya termasuk zakat, fitrah juga. Kalau zakat fitrah itu kalau nggak bisa bayar zakat fitrah berarti benar-benar miskin gitu ya. Masa beras istilahnya 2,5 kilo nggak punya gitu kan ya. Oke, nah itu jadi dari paradigma. Jadi PR besar kita itu adalah bagaimana ya kemudian paradigma, Islam atau saya menyebutnya dengan tauhidik paradigm itu kemudian menjadi basis, menjadi dasar, menjadi asas dalam kerangka pemikiran untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi kebenaran dalam Islam juga bukan hanya, secara tekstual tetapi juga, dalam, kontekstual, bukan hanya secara, istilahnya itu, revival gitu ya berdasarkan, wahyu tetapi juga, berdasarkan alam semesta sehingga kita mengenal ada ilmu qauliyah dan juga ilmu kauniyah. Ilmu yang berbasis kepada wahyu, teks Al-Quran dan hadis dan juga ada ilmu yang berdasarkan kepada, kauniyah yaitu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sehingga kemudian berbagai ilmu pengetahuan itu akan bisa dikembangkan dengan paradigma dan juga dengan, kerangka pemikiran yang mendalam. Oke, terima kasih sudah lewat waktunya nih. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita akan masih berlanjut lagi di, Jumat yang akan datang insyaallah setelah berbicara tentang paradigma, insyaallah kita akan bicara tentang, bagaimana nanti kita akan fokus ke, kerangka pemikiran atau kerangka teori atau landasan, pemikiran. Insyaallah
Ta'ala. Demikian kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya.